Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi walaupun jumpa lagi ya nanti itu. Walaupun ini sesi terakhir, segmen terakhir, mudah-mudahan saya tidak dibatas juga Bang ya ngomongnya. Karena Bang Yusrin ngomong juga setelah ini. Jadi tadi setelah kita dibawa kemana-mana, ke Ternate, Maluku Utara, Bangka Belitung oleh Margarito Kamis, saya mau bawa lagi ke persoalan pemilu kita ya. Karena kalau yang tadi kan next, kalau next ya kita nanti berdebat lagi apakah perlu kita kembalikan pemilihan presiden itu ke MPR. Artinya kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Tapi kita kembali ke realitasnya dulu. Begini, saya mau bicara paradigmanya dulu ya. Pemilu yang konstitusional itu adalah pemilu yang luber dan jurdil. Dan pemilu itu untuk rakyat Indonesia, untuk voters, untuk warga negara. Itu yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Betul, paslon juga ya pasti dia punya kepentingan. Kemudian pemantau dan lain sebagainya. Tapi kausa primanya untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa angket itu selalu sekedar political movement, itu menghina Kang EF. Karena Kang EF tidak terlibat pada paslon-paslonan. Tapi dari awal kita tahu beliau punya concern untuk terjadinya pemilu yang jujur dan adil. Kalau kita pakai teori misalnya, pemilu jujur dan adil itu bisa tercapai salah satunya kalau tidak ada intimidasi. Jadi kalau kita pakai teori piramida pemilu, itu yang paling bawah itu adalah technical things. Kesalahan-kesalahan yang bisa diperbaiki dan itu tidak membawa sanksi. Human error, salah nulis, dan lain sebagainya. Tapi ada yang tengahnya fraud. Itu kecurangan. Money politics dan lain sebagainya. Itu ada beberapa yang bisa diperbaiki, ada yang bisa yang tidak. Misalnya secara sengaja membuat input yang keliru. Bisa diperbaiki, tetapi mereka yang melakukan itu harus dikenai sanksi. Dan dalam hal ini sanksi pidana pemilu. Nah yang tidak bisa direhabilitasi itu adalah kalau pemilu itu dengan intimidasi. Maka kalau teori berpemilu kita bisa lihat di IDEA dan lain sebagainya. Kalau sudah intimidasi nggak ada obatnya. Kecuali pemilu ulang. Nah persoalannya kan tentu kita akan tanya. Intimidasinya tahap seperti apa? Maka kita lihat dulu puzzle-nya serpian-serpiannya. Ada pemanggilan terhadap kepala desa misalnya. Kalau tidak datang dipanggil aparat keamanan. Kemudian ada ya sangat mungkin intimidasi terhadap ASN misalnya. Yang semua itu harus dibuktikan. Tetapi kalau kita lihat misalnya kecurangan pemilu yang merupakan bagian dari perdebatan kita dan juga nanti hak angket. Kita kan tahu. Kalau kita bicara tentang kecurangan pemilu bukan hanya soal pencoblosan saja. Pencoblosan itu adalah tahap kedua. Kalau kita lihat sekuen pemilunya. Pra pencoblosan, pencoblosan dan pasca pencoblosan. Yang kita sedang bicarakan ini barangkali mayoritas pencoblosan dan pasca pencoblosan. Tetapi protes orang terhadap pemilu yang tidak jujur dan tidak adil itu sudah dimulai ketika pencoblosan belum dilakukan. Saya berkali-kali bikin konten podcast. Saya mengatakan, frankly speaking, kenapa Presiden Jokowi mau cawe-cawe di pemilu? Kenapa dia mau memastikan agar calon yang dia endorse yang akan menang? Dan the last kita tahu yang di endorse ternyata putra sulungnya sendiri. Saya mengungkapkan 4 alasan. 1, dia khawatir dengan kasus korupsinya. Paling tidak kasus korupsi yang melibatkan anaknya yang dilaporkan misalnya Ubadillah Badrun ke KPK. Walaupun belum ada tindak lanjutnya. Tapi kan isu berseliweran. Saya ingat betul yang namanya almarhum Rizal Ramli berkali-kali mengatakan bagaimana yang namanya cepat kaya itu mudah. Jualan politik. Saham kosong dan lain sebagainya bisa dibagikan. Setiap izin-izin perusahaan bisa dapat sahamnya. Saya kira anggota-anggota DPR paham itu. Nah, itu soal korupsi. Kedua, saya bilang soal yang terkait hak asasi manusia. Saya mau frankly speaking, mungkin yang lain suka atau tidak suka. KM 50, still big question. Jelas sekali,
pelanggaran hak asasi manusianya. Tapi negara abai untuk to protect, to fulfill human right. Lalu apa lagi? Dia memastikan yang namanya political dynasty. Presiden Jokowi tidak mau kalau dinasti politiknya kemudian tumbang satu demi satu, terhenti. Hati-hati dengan partai yang sekarang mungkin bisa menjadi pemenang nomor 1 atau nomor 2. Saya dengar sudah ada konspirasi untuk kemudian menumbangkan ketua umumnya. Kita lihat nanti. Katanya itu dari internal dan sahih. Saya tidak mau menyebutkan partainya, tapi nanti dalam waktu dekat akan ada kongres luar biasa dan lain sebagainya untuk bagaimana menguasai partai politik dalam hal tadi kelanjutan rezim. Nah, yang keempat saya bilang alasannya adalah ada proyek-proyek, ada legacy dari pemerintahan Presiden Jokowi yang belum selesai. Yang harus dipastikan keberlanjutannya. Pertanyaannya kenapa? Kan kita bisa berimajinasi. Kalau ada proyek IKN yang jumlahnya lebih dari 500 triliun. Kira-kira siapa yang mendapatkan proyek-proyek tersebut? Siapa yang kemudian memiliki kepentingan terhadap proyek yang begitu besar tersebut? Makanya kemudian harus dilanjutkan proyek tersebut. Nah, isu mengenai keberlanjutan ini sudah dimulai oleh teman saya namanya Muhammad Qodari. Sayangnya dia tidak ada di sini. Dia lemparkan yang namanya Jokpro, Jokowi Prabowo. Itu kalau tidak salah pada saat COVID atau sebelum COVID. Saya pernah berdebat di salah satu pada COVID. Ya, Jokowi Prabowo. Itu kan bahasa lain dari 3 periode sesungguhnya. Dia sudah tahu dan bukan dia political scientist. Nggak mungkin dia tidak tahu bahwa konstitusi hanya mengatakan 2 periode saja. Tapi dia lontarkan itu sebagai testing the water. Dan akhirnya dikonkretisasi beberapa menteri dengan jelas soal 3 periode. Untungnya ada ketua umum partai beliau yang kemudian menghadang keinginan untuk 3 periode tersebut. Kalau seandainya tidak dihadang oleh ketua umum PDIP, jadi itu barang. Mudah mengubah konstitusi, kan tinggal kesepakatan elit saja. Kalau ketua umum PDIP jadi, ketua umum Golkar jadi, Jokowi jadi, kemudian ketua umum Nasdem jadi, kemudian ketua umum PKB jadi, ketua umum PKS jadi, atau PKS nggak usah diajak. Selesai. Dan tidak perlu dengan ketua umum Partai Bulan Bintang. Terlalu kecil soalnya. Iya kan jadi. Tapi untung beliau bilang no, karena taat pada konstitusi. Kemudian digeser lagi, tidak 3 periode tapi perpanjangan masa jabatan. Gagal juga, lagi-lagi Ibu Megawati nggak setuju dan komponen society tentunya. Ya, termasuk saya juga mengkritik. Ada bahasa lain dari perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu. Nggak jadi juga. Barangkali awalnya istana mulai putus asa. Waduh, kalau begitu nanti legacy saya, IKN dan lain sebagainya nggak berlanjut ini. Maka kemudian puncaknya adalah putusan Paman Usman. Setelah, mohon maaf nih, Dad, setelah Ganjar dan PDIP diombang-ambingkan, ya, puzzle, ada apa teka-teki. Kira-kira Jokowi ini akan dukung siapa? Dukung Ganjar atau dukung Prabowo? Kena prank semua akhirnya. Ternyata dukung Prabowo, tambah Gibran lagi. Sudahlah, kita tahu putusan 90 itu ya. Kalau kemudian kita pakai hulunya saja bahwa yang namanya putusan MK itu final and binding dan wajib dilaksanakan, kan itu ujungnya. Tetapi pangkalnya kita tahu itu konspirasi. Pada tanggal 19 September, rapat permusyawaratan hakim itu menolak semua permohonan yang terkait di bawah 40 tahun bisa nyalon. Itu tanggal 19 September. Tiba-tiba tanggal 21 September datang Paman Usman. Dia pengaruhi beberapa hakim, maka posisinya 54 jadinya. Yang tadinya posisinya tidak 54. Jadi posisinya tadinya 71 atau 62. Karena Guntur Hamzah dari awal mengatakan kabul, 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 dan kabul. Tapi kemudian yang terjadi adalah Paman Usman datang dan
4 orang hakim terpengaruh maka kemudian posisinya 5-4. Tetapi Bang Karni dan saya kira semua sudah paham dan tahu, 2 orang hakim itu menyampaikan concurring opinion, yaitu pendapat tambahan dari mengabulkan. Tapi kalau kita baca concurring opinionnya, Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik mengatakan yang bisa itu dia minta adalah gubernur saja, baik sudah selesai menjabat maupun sedang menjabat. Maka kemudian kalau kita tidak terburu-buru, kalau kemudian tidak dipaksa terburu-buru putusan itu, sesungguhnya belum selesai putusannya. Harus dikompromikan lagi. Dan paling tidak, kalau kita pakai konstruksi concurring opinion tersebut, berarti yang disepakati adalah kalau berpengalaman menjadi gubernur dan atau sedang menjabat gubernur. Kan itu yang disepakati 5 orang sesungguhnya. Tapi dipaksakan, makanya kemudian Hakim Konstitusi Wakil Ketua Saldi Isra merasa heran dengan 2 hal. MK kok cepat sekali berubahnya. Kedua, ini barang belum selesai, tiba-tiba sudah diputuskan. Nah, dari sana ya kawan-kawan semua, kita tahu akhirnya bahwa negara atau tadi Bang Yusril nggak mau bilang negara karena negara itu ada pemerintah, ada warga negara dan ada wilayah. Tapi penguasa itu akhirnya cawe-cawe dalam pemenangan proses berpemilu ini. Karena Gibran ada di sana. Sekarang kalau kita bisa misalnya bicara tentang pemilu yang jujur dan adil versi Indonesia atau versi negara lain, apa sih yang menyebabkan pemilu itu tidak jujur dan tidak adil dari sisi kualitatif? Kalau kuantitatif kan kita cuma bisa bicara soal salah hitung. Sehingga yang kita minta apa? Keyakinan dari Hakim Konstitusi sebagaimana pernah dikatakan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, Bang Yusril, tahun 2014 ketika menjadi ahli buat Prabowo mengatakan, kalau ditemukan pelanggaran konstitusi, tidak tertutup kemungkinan hakim-hakim MK untuk membatalkan pemilu sebagaimana yang terjadi di Thailand. Saya ingat betul itu Bang Yusril. Bang Yusril juga yang ngomong di Twitter, ya, kalau pemilu curang, penjahat yang akan berkuasa. Bang Yusril juga ngomong, penjahat dan koruptor. Jadi maksud saya, udahlah kasihlah room kepada rakyat ini. Tidak semuanya orang itu berpikir jabatan, uang. Tidak semua. Banyak orang yang menggunakan hati nuraninya. Oke lah, kalau Anda terkait dengan paslon 01 dan 03, Anda mungkin bicara kepentingan. Paslon 01 berharap 2 putaran, 03 sama 2 putaran juga. Tapi kalau kita kembalikan kepada mereka-mereka, misalnya guru besar, orang seperti Kang EF dan lain sebagainya, banyak kok yang bicara tentang hati nurani. Banyak kok mau melihat bangsa ini lebih baik. Dan saya terus terang, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang memenangkan pertarungan pemilu dengan cara curang. Haram hukumnya. Karena itu pertanggungjawaban dunia akhirat. Saya kira Bang Yusril juga ke sana juga sebagai partai kanan luar. Partai Bulan Bintang. Jadi haram hukumnya kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Dengan cara membayar, dengan cara mengakali sirekap, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Karena itu, kalau kita melawan hari ini adalah perlawanan konstitusional. Bukan perlawanan inkonstitusional. Dan mudah-mudahan forum ILC ini menjadi satu forum untuk mengabarkan bahwa kita masih bisa bersuara dan terus melawan kecurangan. Dan kita tidak melawan orang, kita melawan sebuah fenomena, kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan hal-hal yang merusak demokrasi kita. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak nyangka, Prof. Dokter Repli udah jadi orator. Baru kali ini karena dia kalah. Oh, karena kalah. 2015 kan Nggak pernah saya masuk.
Iya, tapi 2012 bukan. Jadi Tapi ini kecurangan yang luar biasa. Driven by kepala negara. 2019 biasa. Sekarang juga dia Mike. Baik, baik. Kita lanjutkan ke Profesor Yusril Issa Mahendra, pakar hukum tata negara juga. Baik, terima kasih Pak Karni. Sekiranya wacana angket ini datang dari Pak Deddy Sitorus, ya, mungkin tidak akan terjadi kehebohan dan gonjang-ganjing yang berkepanjangan beberapa hari belakangan ini. Karena beliau mengatakan bahwa kita bukan mau mempersoalkan hasil dari pemilu, khususnya Pilpres, tapi kita ingin meneropong pelaksanaan pemilu ini untuk kita tahu di mana kekurangan, kelemahan, dan kesalahannya, lalu kita melakukan perbaikan untuk masa depan. Saya kira kalau seperti itu, kita semua menyambut gembira. Ya. Walaupun tentu ada tanda tanya juga. Sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini, betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya Pilpres, karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan, semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 4-5 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu, kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan, ini cuma dagelan aja ini angket ini. Itu pertanyaan Pak. Tadi dulu Pak, saya belum selesai ngomong. Ya. Ya. Bukan mau ngambil mic, gelasnya mau digeser. Oh, silakan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang gak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Ya. Oh, rupanya bapak-bapak ini dapat 19% nih, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Ternyata Yusril itu jujur partainya, terus terang. Tapi memang sayang capresnya yang nggak jujur mungkin. nah, ya nggak jujur karena nggak mau nyogok. Itu dia. Nah ini kan nanti akan terbuka semua. Nah cuman karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies, dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Nah, lalu timbullah wacana. Saya ditanya, bisa enggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Ya, karena pasal 20A UUD 45 itu mengatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah,
Terus mau diangket KPU bilang, loh kami kan bukan pemerintah. Pasal 22E mengatakan bahwa KPU itu adalah lembaga Tapi mandiri. nanti saya minta waktu untuk ini. Saya berbeda pendapat ya. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya juga mau. Ya, Anda tadi ngomong terus saya nggak komentar apa-apa. Nah, oke ya. Jadi bisa jadi tanda tanya juga. Orang bilang, oh tahun 2009 pernah dibentuk panitia angket. Tapi panitia angket tentang DPT. DPT itu dari mana asalnya? DPT itu dari Kemendagri. Presidennya SBY. Mendagrinya Gamawan Fauzi. Nah timbul kecurigaan, kok bisa pemilih di Papua lebih banyak daripada penduduk Papua sendiri. Pada waktu itu yang diangket tetap pemerintah, Hafiz Ansari, ketua KPU pada waktu itu dipanggil oleh DPR sebagai saksi. Karena bukan dia yang diangket. Kalau dia diangket, masa dia dipanggil sebagai saksi? Nah, menjadi debat juga apakah KPU itu bisa menjadi subjek pelaksanaan hak angket atau tidak. Itu debat konstitusional juga. Kedua, hak angket ini karena digulirkan oleh Pak Ganjar, kembanglah wacana. Ini bukan cuma sekedar angket. Karena kita tahu bahwa kalau Pak angket atau interpelasi dilakukan, ujung-ujungnya kan bisa muncul pernyataan pendapat di samping rekomendasi. Yang mengatakan pernyataan pendapatnya itu ujung-ujungnya pemakzulan. Nah, malam ini sih dari Pak Dedi kita nggak dengar pemakzulan. Tapi dari wacana yang berkembang, ujung-ujungnya adalah pemakzulan. Nah pertanyaan kita, hak angket ini akan berapa lama? Ya, seperti misalnya hak angket tahun 2009 itu kan hilang tanpa rimbanya, nggak tahu di mana rimbanya. Ya, nggak ada kelanjutannya. Padahal pada waktu itu masih berlaku undang-undang angket sebelum berlakunya pengaturan angket dalam undang-undang pemilu, undang-undang MD3. Bubarnya DPR tidak menyebabkan bubarnya hak angket, itu menurut undang-undang hak angket yang lama dulu. Tapi kan hak angket DPT itu nggak tahu di mana kuburnya, di mana rimbanya, nggak ada hasilnya. Itu terjadi. Nah, hak angket ini kan bisa nggak ada tenggat waktu. Bisa aja sampai lewat. Karena prosesnya kan lama. Ya, ini masih reses, pembentukan panitia angketnya, segala macam. Mengusulkan ini, paripurna, setuju atau tidak, pembentukan panitia angketnya. Nah, apalagi mau disusuli dengan pemakzulan. Panjang lagi, jangan-jangan lewat 20 Oktober, lalu panitia angketnya belum selesai, proses pemakzulnya belum selesai, masa jabatan presidennya sudah selesai. Nah, menurut saya sih sebenarnya ini harus tetap dijaga kelangsungan negara kita ini. Tanggal 20 Oktober itu suka atau nggak suka, ya presiden baru harus dilantik. Kalau tidak akan terjadi kevakuman kekuasaan yang tidak menguntungkan siapapun di negara kita ini. Sebab presiden habis masa jabatannya, menteri bubar, triumvirat bubar, ya yang ada tinggal Panglima TNI dan Kapolri, nggak tergantung pada masa jabatan presiden. Ya ini di tangan mereka lah kekuasaan negara ini dalam situasi vakum. Nah itu yang saya kira harus kita pikirkan dalam-dalam tentang penggunaan dari hak angket itu sendiri. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya pelaksanaan angket yang berdasarkan pada pasal 20A dari Undang-Undang 45 itu selain memang akan memakan waktu, ya, tidak berujung, tapi gonjang-ganjing politiknya kita nggak tahu akan kemana. Pasti keributan-keributannya akan terjadi, protes-protes akan terjadi, dan karena itu saya sebenarnya tidak cenderung mengatakan harus melakukan hak angket, ya, kalau memang hak angket itu ditujukan untuk hasil menyelidiki kecurangan dan ujung-ujungnya kan adalah hasil pemilu itu sendiri. Nah, saya memang pernah berpendapat yang tadi dikutip oleh Pak Refli Harun, itu tahun 2014, ya, 2014 sebagai ahli saya dihadirkan di MK. Pada waktu itu saya mengatakan MK itu mestinya tidak lembaga kalkulator. MK itu bisa membatalkan hasil pemilu kalau
pemilu itu kecurangan. Tapi pendapat saya itu ditolak oleh majelis hakim. Ya, dalam putusan MK pendapat saya itu ditolak. Dan kalau pendapat itu sudah ditolak oleh majelis hakim, pendapat itu nggak bisa dijadikan argumen lagi di pengadilan. Kalau menjadi pendapat akademik di kampus ya boleh aja. Jadi secara hukum dia nggak bisa dipakai lagi. Kedua, kemudian sekarang ini kan sudah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang aturan-aturannya itu sudah berubah dari tahun 2014. Ya. Jadi siapa yang berwenang melakukan pengawasan, sudah ada Panwas, sudah ada Bawaslu. Kalau terjadi pelanggaran hukum, sudah ada Gakumdu. Kalau perselisihan, ujung-ujungnya baru ke MK. Jadi bukan berarti pendapat saya itu berubah tanpa dasarnya. Ada karena undang-undangnya berubah, ya pendapat saya berubah juga. Itu pikirannya. Ya sekarang ini kan dicuplik, dibikin meme. Pendapat saya 2014, pelan begini. Ya lepas daripada konteks. Ya. Kalau lepas dari konteks, ya jadi bertentangan begitu. Tapi kalau dilihat konteksnya 2014, saya nggak bisa lagi argumen itu dipakai sebagai argumen di pengadilan karena sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah jadi bagi saya sebenarnya kalaulah ada anggapan bahwa pemilu ini terjadi kecurangan yang didalilkan itu TMS begitu ya. Ya silakan saja TMS itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu dibuktikan. Walaupun memang kita mengetahui bahwa sistem pembuktian kita itu juga tidak mudah di Mahkamah Konstitusi. Karena kan hanya 1 minggu sesudah diumumkan tanggal 20 Maret nanti sudah harus mengajukan permohonan ke MK oleh pihak yang menolak hasil akhir yang diumumkan KPU itu sebagai objek sengketanya, dan kemudian ya MK juga ada batas waktunya untuk memutuskan perkara itu. Nah, apakah sekarang ini panitia angket itu bisa diandalkan untuk menyelidiki di mana kesalahan, di mana kekurangan, di mana ketidakbaikannya, dan untuk direkomendasikan untuk masa yang akan datang? Saya sendiri nggak yakin panitia angket itu akan mampu melakukan itu. Karena semua punya kepentingan. Ya, partai-partai punya kepentingan di situ. Mau menyelidiki kekurangan kelemahannya dan juga mau melindungi kesalahan-kesalahan kepentingannya sendiri. Apa nggak lebih baik diserahkan aja? LIPI misalnya sudah pernah membuat satu kajian terhadap pelaksanaan pemilu. Kalau sekarang mereka diserahkan kepada BRIN atau dibentuk satu tim yang terdiri dari para akademisi untuk menyelidiki betul-betul sistem pemilu kita ini yang seperti apa yang idealnya. Ya, kami kan sebenarnya dari tahun 99, 98 sebelum pemilu 99 sudah menghendaki pemilu kita itu dengan sistem distrik semuanya. Cuman saya sama Pak Arya saja yang ngotot begitu, yang lain nggak ada yang setuju. Nah, sekarang ini dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang kan sudah kita lihat hasilnya. Dan dari pemilu ke pemilu, ya, cara kita menghitung hasil coblosan itu sangat lama, sangat panjang. Dan itu membuka peluang terjadinya kecurangan-kecurangan di mana-mana. Dan itu sudah kita ketahui semua kok hal seperti itu. Nah, mengapa kita tidak misalnya belajar pada negara tetangga kita sendiri, ya. Malaysia sejak awal menerapkan sistem distrik. Filipina sistem proporsional, tapi sudah digital pemilunya, pakai handphone udah sekarang. Pendidikan orang Filipina rata-rata sama aja ke pendidikan kayak orang Indonesia juga. Tapi Komelek melaksanakan itu tanpa banyak masalah dan pilpresnya juga berjalan baik, pemilunya juga berjalan baik. Nah, kita masih pakai paku, nyoblos juga di kotak-kotak suara. Nah, apa kita tidak terpikir untuk memperbaiki sistem pemilu kita ini supaya tidak biaya tinggi, tidak terjadi suap menyuap, tidak menjadi sogok menyogok. Nah, termasuk juga tadi yang sudah dapat kursi berapa? Uang sogoknya, yang sogok siapa? Pemilihnya yang disogok, KPPS-nya sogok, atau KPU-nya yang sogok? Atau seperti apa? Nah, jadi kalau ini sudah dibuka semua, bukan oleh panitia angket yang mereka sendiri juga jangan-jangan terlibat juga dalam kecurangan-kecurangan itu. Lebih baik
diserahkan kepada satu tim akademisi yang independen untuk melakukan satu penyelidikan dan apapun hasilnya kita terima untuk memperbaiki sistem pemilu kita sekarang. Dan sekiranya Pak Prabowo juga dalam beberapa kali pidato mengatakan, ya bagaimana kita harus memperbaiki sistem pemilu kita, sistem demokrasi kita, ya yang akan datang ini supaya hanya orang jangan yang bisa jadi politisi pemimpin itu hanya kalau enggak orang yang punya akses pada kekuasaan, orang yang punya duit. Ya. Bagaimana supaya ini bisa maju? Orang-orang seperti saya ini kan produk awal 98 ya. Yang bisa masuk ke arena politik, duit nggak punya. Bapak saya disebut di Jakarta ini nggak ada yang kenal nama bapak saya. Kalau Gibran disebut orang tahu itu anak Pak Jokowi. Ya. Tapi yang bagaimana? Tapi kalau sekarang sudah sangat sulit untuk muncul ke permukaan seperti itu ya kecuali mengkali orang populer karena dia influencer atau dia artis atau dia apa direkrut oleh sebuah partai. Tapi ya kemampuannya seperti yang kita lihat di anggota DPR sekarang. Nah, gimana kita mampu melahirkan kader-kader politik yang kita harapkan nanti juga akan baik, ya direkrut dengan baik dan baik bagi kepentingan bangsa dan negara kita ke depan ini. Saya kira itu pendapat saya Pak Kami. Terima kasih. Sedikit aja. Ya. Ini komplimen ya dari pendapat Prof. Yusril. Jadi kalau kita lihat definisi angket itu, tidak hanya bicara mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak bagi kehidupan bangsa dan negara yang ada dugaan pelanggaran hukumnya, tapi juga pelaksanaan undang-undang. Jadi pelaksanaan undang-undang garis miring kebijakan yang penting dan strategis. Nah itulah sebabnya dulu saya juga termasuk orang yang mengatakan bahwa hak angket itu harus tujuannya kepada eksekutif, lalu kemudian ujungnya bisa impeachment. Tetapi praktik ketatanegaraan kita sudah membuktikan bahwa hak angket itu bisa kepada Pelindo II. Hak angket itu bisa kepada KPK sebelum perubahan undang-undang KPK. Jadi praktik ketatanegaraan kita dan juga praktik di DPR sudah mengatakan bahwa hak angket itu masuknya melalui dua pintu, salah satu atau dua-duanya. Pintu kebijakan dan pintu pelaksanaan undang-undang. Kalau pintu pelaksanaan undang-undang, pintunya lebar sekali. Maka saya katakan kalau saya mau propose hak angket, saya mengatakan pelaksanaan Undang-Undang 7 2017 saja. Karena itu yang kita hadapi. Lalu apa pelaksanaan undang-undang itu tujuannya? Adalah pemilu yang konstitusional, pemilu yang jujur dan adil. Maka saya kira jelas jadinya. Kalau mau kebijakan pemerintah, ya nanti kita lihat misalnya kebijakan penyaluran bansos yang lebih spesifik. Tapi kalau pelaksanaan undang-undang, pintunya lebar sekali. Itu sedikit tambahan. Makasih. Kalau saya sedikit aja Bang Karni. Tadi dari awal saya sudah jelaskan bahwa yang namanya hak angket yang ada dalam bayangan kita itu bukan urusan teknis kepemiluan. Soal curang atau apa, money politik atau apa itu kan ranahnya ada di Bawaslu dan Gakumdu. Walaupun mungkin perlu kita tanya, misalnya di dapil saya banyak tuh tim orang yang menyuap pemilih itu ditangkap oleh Gakumdu. 2 jam lepas. Ya, kalau itu untuk urusan seperti itu kita pakai yang namanya hak angket ini terlalu receh dan kita sudah tahu bahwa itu ranahnya ada di Bawaslu, Gakumdu atau nanti sengketa hasil pemilu. Sementara bagi saya dan bagi kami tadi sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan yang ada, hak angket itu untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan kebijakan dan di sana kita bermainnya. Bahwa itu ada kesana kemari saya kira itu asumsi, itu opini, itu interpretasi. Kita juga berkomitmen 20 Oktober itu sudah ada pemerintahan baru. Itu nggak bisa kita tawar-tawar juga gitu loh. Ya, jadi saya kira mari kita coba berpikir positif lah. Karena saya kira tidak hanya di kubu 01, 03, 02 juga banyak kok yang merasa nggak happy. Sering kita berdialog dengan yang dari kubu 02, bagaimana mereka tidak happy-nya? Bagaimana ternyata ada juga yang main supaya partai tertentu yang ada di mayoritas kursi dengan membantu pembiayaan segala macam amunisi. Jadi saya kira kita lebih kepada melakukan evaluasi yang mendalam.
ya, bagaimana penyelenggaraan kekuasaan itu dalam pemilu betul-betul sesuai dengan undang-undang. Karena situasi seperti ini baru kali ini kita hadapi. Sepanjang sejarah Republik, baru kali ini ada presiden sedang menjabat, anaknya berkontestasi sebagai wakil presiden. Apakah kita tidak mungkin berpikir bahwa ke depan kita harus atur? Bahwa seorang presiden yang sedang menjabat, keluarga intinya hanya boleh berkontestasi 5 tahun atau 10 tahun setelah periodenya. Apakah itu bukan hal yang sangat fundamental untuk kita diskusikan? Karena semua komplikasi yang kita alamin hari ini adalah karena apa? Karena anaknya presiden menjabat. Anaknya presiden mencalonkan diri. Ini problem utama yang kita hadapi. Saya kira kalau Gibran kemarin tidak ikut berkontestasi sebagai calon wakil presiden, kita tidak akan ribut di sini soal yang penyelewengan kekuasaan, katakanlah penyimpangan kekuasaan yang semasif hari ini. Jadi saya kira ini isu paling krusial yang menurut saya harus kita bicarakan nanti di DPR. Saya kira gitu Bang Karni. Oke. Ya. Ya oke, pendek aja, pendek. Jadi saya tuh di Sunda tuh ada namanya kompet daunkan. Kita selalu khawatir tadi yang Prof Yusril mengatakan bahwa yang menang atau yang masuk parlemen ini harus bayar 30 miliar dan sebagainya. Kemudian yang tidak Bukan masuk. saya, beliau. Ya ini maksud saya bahwa nanti yang tidak masuk tidak ikut-ikutan dan sebagainya. Saya harus katakan, saya dari PKS ya, bahwa tidak sampai sebesar itu. Kenapa? Karena orang memilih itu tidak semua karena uang. Saya menemukan dalam berbagai survei, kenapa sih orang memilih PKS misalnya? Mereka melihat rekam jejak. PKS konsisten oposisi. Yang kedua, mereka melihat apa yang diperjuangkan oleh PKS. Siapa calon presiden yang diusung oleh PKS. Pokoknya PKS Kenapa? paten. Terima kasih Bang. Maksud saya jadi khawatir nanti bahwa yang masuk parlemen itu semua pakai uang. Kemudian yang tidak jadi karena tidak pakai uang. Saya harus katakan bahwa PKS sampai saat ini kita konsisten. Bahwa kita... Tanggung jawab Bang Deddy, tanggung jawab. Kalau itu saya bisa diuji, saya bisa ajak Prof Yusril ke dapil saya. Bagaimana saya, ya benar. Kalau mau bilang apakah dia di situ harus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Ya. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah ya, kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang. Yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut Iya kan? Ya. Kalau bumerang itu bagi kan diri tadi sendiri itu terus kan jadi ranahnya- bekelit-kelit ke sana kemari. Loh, sekarang saya tanya Pak, soal pelanggaran seperti itu ranahnya di mana? Begini Pak, Loh enggak, itu aja Ini simpel saya dulu. belum selesai nih Bang Karni nih. Bukan, itu ranahnya 1 di menit mana? lagi saya kalau boleh. Ya, Kan- tapi Anda kan cuma mau membersihkan. Mau bilang Anda bersih kan gitu. Saya kira, bukan hanya itu. Pokok intinya PKS Ya, paten. dalam hal ini, kami dalam hal pengambilan keputusan hak angket, kami juga mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi ketika rakyat melihat ini banyak kecurangan, banyak pelanggaran yang terjadi, kemudian ada distrust terhadap MK dan Bawaslu, maka DPR kami dari fraksi di PKS tentu harus mengambil keputusan Nanti atas kita hak ajuin itu. gugatannya di PKS saja. Ya gak gitu. Jadi makanya itu saya kira ya. Jadi kalau kita memang sejalur apa yang diaspirasikan oleh rakyat, maka rakyat juga akan melihat kita. Jadi jangan sampai nanti dalihnya PBB tidak masuk parlemen karena tidak pakai uang. Ya, tidak semua orang masuk ke DPR itu pakai Udah uang. clear itu, Terima kasih. kalau Terima soal kasih. itu. itu clear. kalau diangket, ya, Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan melihat kepada Anda. Anda jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Saya Apa kira betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? saya bisa jamin itu. Saya caleg Nah, di jamin kan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? Yes. Kalau ada yang mau mengajukan angket tentang itu, terserah. Tapi tadi seperti yang saya katakan, Maman balas urusannya enggak. Tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau urusannya adalah perolehan suara dan lain-lain itu KPU. Kalau tentang kecurangan itu adanya di Panwaslu, Bawaslu. Kalau tentang sengketa hasil adanya di mana? Adanya di Mahkamah Konstitusi. Oke. Lalu apakah itu menjadi ranah untuk angket? Kami tidak sampai ke sana. Urusan kita tadi pelaksanaan undang-undang. Urusan Begini, kita Pak. tentang kebijakan. Ya. Baik, baik.
Tapi kalau mau ada yang kita angket, pernah Tapi kalau ada pun mau angket itu ya silakan, nggak ada masalah. Ya, Jangan dilanjutin lagi. saya terakhir. Kita sampai pagi loh. Ya, begini. Kita pernah mengamandemen Undang-Undang 45 karena beberapa kasus terjadi. Misalnya ada presiden ya tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR. Kita ubah UUD 45-nya. Kalau 30 hari otomatis dia berlaku. Tanpa angket itu, kenapa ketika pemilu kok perlu angket? Kita mikir-mikir aja udah bisa kok. Tanpa angket juga bisa. Oh, gimana supaya ya persoalannya sekarang ini pelaksanaan undang-undang. Saya lebih jauh mengatakan undang-undangnya yang harus dikritisi. Ya, undang-undang yang harus Enggak dikritisi. dong Prof, ini kelakuannya yang harus diangket, bukan undang-undangnya. Undang-undangnya nanti babak lain. Kalau ini undang-undang namanya revisi, Prof. Iya, Itu bisa kita kelakuan pikir yang sendiri. menyogok, kelakuan kepala negara yang menggunakan kekuasaannya. Begitu. Coba bayangkan, di MK itu manggil Jokowi mana bisa. Sama Tapi aja kalau dulu. diangket, lumayan Dulu lah. dianggap bahwa presiden terlalu dominan. Kan tidak diangket. Undang-undang langsung diubah. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR dengan persetujuan. Ya nanti kita setelah angket kita ubah itu. Itu semua. Tidak ada angket Jadi angket dulu baru ubah undang-undang dasarnya. Jangan dilanjutkan debat begitu.